Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi etika privasi di tempat kerja mengenai studi kasus di mana sebuah perusahaan ingin memasang perangkat lunak pemantau keystroke atau perekam ketikan dan memonitor email pribadi yang diakses melalui jaringan kantor. Di sini kami telah terbagi menjadi dua tim, yaitu tim manajemen yang beranggotakan 2 orang dan tim advokasi yang beranggotakan 2 orang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syaila Faagna dengan ujung NPM 047 sebagai tim advokasi 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Nurul Aziza sebagai tim manajemen perusahaan dengan ujung NPM 030. Perkenalkan, saya Azalia Nini Amalia dengan ujung NPM 040 sebagai advokasi 2. Perkenalkan, nama saya Winda Puja Ajahra dengan ujung NPM 054 sebagai manajemen perusahaan. Baik, langsung saja ke penyampaian argumen dari masing-masing orang. Di sini saya akan menyampaikan argumen terlebih dahulu, yaitu sebagai manajemen perusahaan, yang dimana dari sisi saya sebagai manajer, kebijakan penggunaan IT itu termasuk keystroke monitoring sebenarnya dirancang supaya jalur kerja perusahaan tetap stabil dan tidak terganggu. Nah, kalau sistem kita tidak dipantau, kita itu rentan banget sama kesalahan teknis kecil yang bisa berdampak besar pada produktivitas. Bayangkan saja kalau ada error yang terjadi berulang tapi tidak ada jejaknya, itu bisa bikin seluruh tim jadi lamban menangani masalah. Jadi bagi saya sebagai manajemen perusahaan, sistem monitoring ini lebih seperti safety net yang dimana bagus gitu daripada alat kontrol berlebihan. Nah, selain soal efisiensi, kita juga punya kewajiban memastikan operasional IT itu mengikuti standar keamanan dan audit yang berlaku. Di sini banyak proses internal yang hanya bisa dipertanggungjawabkan kalau ada data pendukung yang lengkap. Keystroke itu keystroke monitoring ini salah satu cara untuk memastikan bagaimana sih aktivitas bisa ditelusuri kalau terjadi insiden. Memang kesannya itu terlihat ketat, akan tetapi kalau perusahaan sampai tidak bisa membuktikan kronologi sebuah masalah, yang kena imbas itu bukan cuma perusahaan, tapi juga karyawannya sendiri. Jadi menurut saya, aturan ini bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi menjaga supaya kita semua bekerja dalam lingkungan yang aman secara teknis. Saya paham betul beberapa orang mungkin merasa risih, tapi ini sangat wajar karena di dunia kerja modern ini keamanan data itu bukan pilihan lagi, melainkan kita itu mengelola dokumen penting, data klien, dan akses internal yang sifatnya itu sangat sensitif. Jadi satu celah saja bisa berdampak pada banyak hal, termasuk reputasi perusahaan. Jadi saya harap teman-teman bisa melihat kebijakan ini sebagai upaya menjaga kestabilan dan keamanan organisasi, bukan sebagai bentuk pengekangan. Selanjutnya, bisa disampaikan? Baik, dari sisi saya sebagai tim advokasi 1, saya itu bukannya menolak keamanan sistem ya, tapi justru malah saya itu mendukung kalau misalkan perusahaan ingin menjaga keamanan data perusahaannya. Tetapi keystroke monitoring ini beda konteksnya karena masuk ke ranah personal yang sangat sensitif. Jadi ketika setiap ketikan karyawan itu direkam, maka ruang pribadi mereka itu hilang. Orang itu bisa merasa bahwa mereka itu tidak dipercayai dan itu sangat jelas sekali berdampak pada kenyamanan kerjanya. Lalu kita juga harus ingat bahwa pekerjaan itu bukan hanya soal output, tetapi juga soal kondisi psikologis orang yang mengerjakannya. Nah, kalau mereka saja merasa selalu diawasi, apalagi pikiran mereka itu terasa kurang bebas. Jadi kemampuan mereka untuk bekerja secara natural tuh terganggu. Maka pengawasan berlebihan itu bisa menurunkan kepercayaan antara karyawan dan manajemen. Nah, padahal kan rasa saling percaya itu pondasi kerjasama, khususnya mungkin dalam jangka panjang ya. Jadi wajar kalau misalkan banyak yang merasa keberatan dengan metode monitoring yang seketat ini. Saya pribadi itu bukan ingin menganggalkan kebijakan, tapi lebih ingin semua pihak ingat bahwa pekerja itu manusia, bukan mesin. Mereka punya hak untuk dihargai privasinya dalam batas wajar. Nah, kita juga bisa menjaga keamanan tanpa harus merekam setiap ketikan yang dibuat, karena ada banyak sekali alternatif yang lebih proporsional dan tetap etis. Jadi, bagi saya sendiri, penting banget jika kita mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam memutuskan kebijakan seperti ini. Baik,
Saya sebagai advokasi 2 ingin menambahkan dari sisi moral dan psikologis. Karena dua aspek ini sering dianggap sepele. Ketika seseorang bekerja dalam kondisi pemantauan ketat, itu bisa menciptakan tekanan yang tidak terlihat. Orang jadi takut salah, takut mengerti hal yang dianggap tidak relevan, bahkan takut bercanda lewat pesan internal. Ini bisa menurunkan kreativitas, padahal kreativitas itu sering muncul ketika orang merasa nyaman dan bebas mengekspresikan dirinya. Selain itu, pemantauan tingkat distrust ini rawan berdampak buruk terhadap kesejahteraan mental karyawan. Tekanan mental yang terus-menerus bisa menurunkan motivasi, meningkatkan stres, dan menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, hal seperti ini bisa berujung pada turunnya loyalitas dan meningkatnya turnover. Perusahaan bukannya rugi dikit, tetapi rugi banyak dalam aspek sumber daya manusia. Jadi dari sudut pandang saya, monitoring ini punya potensi merusak ekosistem kerja secara halus, tetapi signifikan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa etika itu bukan semata aturan, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang. Kalau kebijakan dibuat hanya untuk melindungi perusahaan, tetapi mengabaikan kenyamanan orang-orang yang menjalankannya, berarti ada ketimpangan moral. Padahal kelembagaan yang sehat harus bisa seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi saya rasa diskusi ini penting supaya kita benar-benar menemukan titik tengah yang manusiawi. Baik, dari sisi saya sebagai manajer 2, ada aspek hukum yang harus kita pikirkan serius. Dalam beberapa kasus, perusahaan bisa dituntut jika tidak punya bukti yang cukup ketika terjadi pelanggaran seperti pelecehan, penyalahgunaan sistem, atau kebocoran data. Nah, monitoring ini digunakan untuk menjaga agar perusahaan punya dokumentasi kuat ketika dibutuhkan. Bukan soal memata-matai, tapi soal meminimalisir risiko hukum yang bisa merugikan seluruh organisasi. Nah, jadi kebijakan ini bentuk proteksi, bukan instruksi. Selain itu, aset digital perusahaan itu sangat bernilai dan mudah sekali disalahgunakan kalau tidak diawasi. Keystroke monitoring memungkinkan tim TI mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih cepat. Misalnya upaya pencurian data atau akses yang tidak wajar. Kalau kita tidak punya mekanisme deteksi dini, potensi kerugian bisa jauh lebih besar. Apalagi zaman sekarang ancaman keamanan siber semakin kompleks. Jadi pegawai ini sebenarnya tameng penting bagi kelangsungan operasional. Nah, saya juga tidak menutup mata bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Tapi perusahaan punya tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keberlangsungan dan keamanannya. Kalau satu aset bocor atau satu proses disalahgunakan, dampaknya bisa menjerat ke banyak pihak, termasuk karyawan sendiri. Jadi menurut saya, pengawasan ini tetap perlu dilakukan selama ada batasan jelas dan transparansi yang diterapkan dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyaksian keputusan yang dimana apakah monitoring cashflow itu dilanjutkan, diubah atau dihentikan. Nah, menurut saya rasa sebelum kita masuk ke keputusan final, kita harus lihat dulu nih apa yang paling realistis diterapkan tanpa merugikan siapapun. Monitoring memang punya sisi penting, tapi saya juga terbuka untuk penyesuaian kalau memang terlalu ketat bagi setiap karyawan. Nah, yang penting sistem itu tetap berjalan aman dan tanggung jawab kita secara teknis itu terpenuhi. Jadi menurut saya kita pilih opsi yang tetap menjaga keamanan, tapi memberikan ruang bagi karyawan untuk merasa nyaman. Nah, mungkin dari sisi saya sendiri, opsi yang tidak direvisi sama sekali itu kurang cocok. Saya melihat banyak karyawan yang bisa terdampak secara mental kalau misalkan pengawasan tetap seketat yang sekarang. Jadi, mungkin kita harus mempertimbangkan versi monitoring yang lebih ringan. Kalau sistemnya bisa tetap aman tanpa memantau setiap ketikan, itu akan jauh lebih baik untuk hubungan antara manajer dan juga karyawan. Oh, di sini. Baik, saya setuju dengan Saila karena dampaknya pada kesehatan mental itu nyata. Banyak orang bisa jadi merasa overthinking ketika bekerja. Kita bisa tetap menjaga keamanan tanpa membuat orang merasa seperti sedang diawasi 24 jam. Jadi, mungkin kita perlu opsi monitoring yang hanya aktif untuk aktivitas berisiko tinggi, bukan setiap aktivitas keyboard. Saya paham kekhawatiran itu. Dari sisi hukum, yang penting adalah kita punya bukti ketika terjadi pelanggaran serius. Kalau monitoring bisa difokuskan hanya pada aktivitas tertentu, mungkin itu tetap bisa memenuhi kebutuhan perlindungan hukum perusahaan. Jadi, saya rasa opsi moderat bisa dipertimbangkan. Baik, berarti di sini ada kecenderungan menuju pengurangan intensitas monitoring ya. Jadi saya bisa terima itu selama protokol keamanan ini tidak terganggu. Yang penting kita tahu nih titik mana sih yang harus dipantau dan mana yang tidak terlalu penting. Jadi saya terbuka untuk model pemantauan parsial.
Nah, kalau begitu, kita bisa pertimbangkan opsi yang eh, monitoring itu hanya aktif ketika karyawan akses ke data sensitif. Nah, jadi karyawan tuh nggak merasa seluruh gerakan mereka direkam. Nah, karena yang dimonitoring kan hanya ketika mereka akses ke data sensitif ya. Itu opsi itu lebih manusiawi dan lebih etis kalau menurut saya. Jadi akan menjaga keseimbangan agar kebijakan itu tidak membuat karyawan merasa terancam. Baik, saya rasa ide itu masuk akal. Selama ada dokumentasi yang cukup untuk kebutuhan legal, saya tidak masalah pengawasan dikurangi. Nah, kita bisa tentukan kategori aktivitas yang wajib disimpan jejaknya. Nah, jadi tetap aman, tetapi tidak invasif. Saya juga setuju, dan menurut saya penting juga kalau kita memberitahu karyawan secara jelas apa saja yang dipantau. Transparansi itu penting untuk mencegah ketegangan. Kalau mereka tahu batasannya, mereka juga bisa lebih nyaman. Oh, kalau begitu, berarti kita condong pada opsi transparan dan selektif ya, di mana monitoring itu tetap ada, tapi tidak dalam bentuk pengawasan penuh. Nah, ini bisa menjadi kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Saya rasa kita mulai menemukan titik tengahnya dari tema ini, dari kasus ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saya rasa kita bisa lanjut ke sesi berikutnya untuk memutuskan bentuk final kebijakannya. Karena yang dari tadi saya lihat, semua pihak sudah menyampaikan khawatirannya dan ada kemungkinan jalan tengah juga. Jadi kita tinggal memastikan pelaksanaannya nanti tidak merugikan siapapun. Baik, sebelum memulai, saya ingin memastikan keputusan yang kita buat tidak meninggalkan celah hukum untuk perusahaan. Nah, kita harus tetap punya mekanisme pencatatan untuk insiden besar. Tapi saya juga setuju bahwa pengawasan itu penuh mungkin terlalu ekstrim. Jadi kita mungkin perlu opsi hibrid. Saya setuju saja kalau misalkan perusahaan memang perlu proteksi, tapi proteksi ini tidak berarti mengorbankan kenyamanan karyawan. Jadi, kita perlu memilih versi monitoring yang lebih berfokus pada risiko yang mengancam keamanan data, bukan memantau semua hal kecil yang dilakukan oleh. Nah, dari sisi moral, itu pilihan yang jauh lebih baik. Karyawan akan merasa lebih dihargai kalau mereka tahu bahwa perusahaan hanya memantau hal yang penting. Monitoring total itu terlalu berat, apalagi untuk pekerjaan harian. Jadi saya dukung perubahan kebijakan. Baik, menurut pendapat saya, izin berbicara, kalau saya melihatnya itu opsi moderat ini bisa menjaga stabilitas sistem yang dimana kita bisa pilih teknologi pemantauan yang berbasis level resiko. Yang penting informasi penting tetap tercatat. Jadi saya tidak keberatan ketika kita mengurangi bagian yang terlalu ketat. Baik, berarti kita sudah mulai sepakat ke arah monitoring selektif. Kita tinggal menentukan batasannya, seperti kapan monitoring aktif dan kapan tidak diperlukan. Kalau ini bisa diterapkan dengan jelas, saya rasa aman bagi perusahaan. Kita juga bisa menghindari kesalahpahaman. Nah, ya, tapi saya juga ingin menekankan terkait pentingnya komunikasi kepada karyawan. Jangan sampai mereka itu tidak tahu sistem bekerjanya seperti apa. Harus ada transparansi, jadi karyawan itu lebih menerima kebijakan ini dan akan menjaga suasana kerja tetap sehat. Saya juga setuju, dan menurut saya, selain transparansi, kita juga perlu ada ruang diskusi untuk karyawan, memberi masukan. Jangan sampai kebijakan berubah, tapi suara karyawan tidak dianggap. Ini soal kepercayaan dua arah. Baik, tentu saja akan diinfokan. Bisa kita masukkan dulu dalam dokumen kebijakannya nanti. Kemudian, saya pun ingin kebijakan ini berjalan tanpa adanya konflik. Jadi, pendekatan itu berbasis diskusi ini, saya rasa langkah yang baik gitu. Jadi, kita tuh tinggal finalisasi konsepnya buat nanti ke depannya mau seperti apa gitu. Sepertinya arahnya sudah jelas ya. Pengawasannya tetap ada, tapi hanya pada area sensitif. Nah, kita juga harus menghindari pemantauan yang terlalu personal. Ini mungkin bisa menjadi jalan tengah untuk semua orang. Saya rasa kita hampir selesai untuk sesi.
Nah, kalau baik mungkin dilihat dari diskusi tadi, mungkin kita itu sudah mengerucut ya terkait keputusan finalnya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk menentukan keputusan. Baik, setelah berdiskusi panjang dua sesi tadi, kita langsung ke akhir aja, yaitu kesimpulan yang dimana apakah pengawasan Kesruk ini dicabut atau tetap dipakai? Nah, kalau dari sisi pandangan saya, setelah dua sisi sebelumnya itu, jelas banget kalau kita tuh harus nyari titik tengah yang dimana saya itu nggak keberatan kalau monitoring Kesruk itu tetap ada, tapi mungkin levelnya diturunin supaya eh, semua eh, s- supaya yang direkam itu bukan nggak semua hal gitu bisa direkam, tapi cuma aktivitas yang memang berisiko tinggi saja gitu. Saya rasa itu bisa jadi kompromi yang adil bagi kita sebagai manajemen maupun advokat. Saya pribadi setuju kalau keamanan itu tetap dijaga. Nah, cuman tolong datanya jangan terlalu detail sampai masuk ke ranah yang privasi. Kita itu kan cuma mau kerja yang nyaman. Nah, kalau misalkan kita ngerasa diawasi tiap gerak, kita kan jadi nggak nyaman. Jadi kalau misalkan monitoringnya spesifik, transparan, terus nggak sampai privasi, saya rasa karyawan tuh bisa nerima dan kerja dengan nyaman. Nah, dari sisi advokasi, solusi kompromi itu bisa diterima. Yang penting perusahaan jelas apa yang diawasi, kapan, dan kenapa. Selama hak privasi dasar tetap dihormati, saya tidak akan menolak. Nah, baik, setelah apa yang sudah rekan-rekan sampaikan, saya setuju. Jadi kita tidak harus mencabut total, tapi juga tidak bisa membiarkannya berjalan tanpa batas. Nah, jadi opsinya itu pengurangan level monitoring kelihatannya paling realistis. Baik, saya satu hal ya yang harus kita ingat tanpa monitoring sama sekali resiko hukum makin besar di perusahaan. Jadi saya lebih condong ke penyesuaian aja bukan pencabutan. Jadi saya rasa itu menjaga dua sisi sekaligus gitu. Selama penyusunan ulang kebijakannya melibatkan perwakilan karyawan, saya oke saja. Jadi semua pihak nggak eh, dirugikan dan merasa dihargai. Jadi jangan sampai nanti ketika kebijakannya turun tuh sepihak gitu. Benar, saya bisa bantu merumuskan monitoring yang lebih manusiawi, jadi tidak kaku dan tidak bikin orang tertekan. Kita mau suasana kerjanya yang sehat. Kalau itu jalannya, saya juga sepakat. Komunikasi jelas dan izin karyawan itu penting. Nah, itu jadi jalan di tengah. Oke, tenang. Saya bisa bantu batasi jenis data yang direkam. Yang penting relevan sama keamanan sistem, bukan perilaku pribadi. Nah, kalau gitu kan lebih lega ya. Yang bikin takut itu tadi karena perekamannya tuh sampai hal kecil karena memang kan tadi tidak ada batasan. Nah, kalau misalkan cuma hal-hal penting aja, rasanya oke aja sih. Betul, itu baru etis. Saya cuma mau jaminan tertulis supaya monitoring nggak melebar lagi nantinya. Nah, jujur di tim karyawan itu sebenarnya banyak banget yang cemas terkait pengawasan ketikan ini. Jadi harus ada sosialisasi yang jelas biar semuanya paham, nggak salah persepsi gitu. Pasti pasti bisa banget. Saya akan minta tim nih buat penjelasan terbuka dan mudah dipahami kepada karyawan. Jadi kita nggak mau bikin suasana tuh menjadi kerja yang sangat tegang gitu. Oke, saya siap juga turun langsung jelasin teknisnya, biar kalau karyawannya itu yakin kalau datanya aman dan tidak dipakai macam-macam. Nah, bagus kalau ada edukasi, transparansi itu kunci, dan itu juga bisa meningkatkan rasa percaya. Nah, mungkin meskipun sudah dikerucut ya menjadi monitoring, tapi saya juga berharap kalau misalkan monitoringnya tuh jangan terlalu sering, karena jika terlalu sering, hal itu akan mempengaruhi kenyamanan dari karyawannya. Baik, nanti saya jadikan bahan evaluasi. Kita bisa atur ceknya lebih jarang atau event based saja gitu.
Nah, itu langkah yang bagus, monitoring yang responsif, bukan terus-menerus. Baik secara teknis memungkinkan kita kasih trigger tertentu jadi tidak menyerempet aktivasi. Iya, betul. Intinya dari tim advokasi itu cuma mau kerjanya itu nggak ada bayang-bayang rasa ditakutin gitu. Iya, benar. Kesehatan mental dan rasa aman itu bagian dari etika profesi. Saya sangat setuju sekali ya. Kita harus bikin kantor itu yang nyaman tapi tetap aman. Langsung MB dari sisi teknis. Baik, saya juga akan pastikan sistemnya nggak ngambil data yang terlalu personal. Sangat bagus sih membuat nyaman dari tim karyawan sendiri. Setuju banget. Hal yang kayak gitu tuh memang harus dijaga. Iya, itu saya setuju juga karena itu etis dan bertanggung jawab sekali. Nah, jadi monitoring hanya untuk keamanan. Betul sekali, Teh Winda. Itu tidak untuk mengendalikan orang gitu, tapi hanya untuk keamanan saja gitu. Nah, betul. Jika jelas batasannya, saya juga setuju. Saya rasa juga dari semua diskusi itu yang paling seimbang. Ya, kalau misalkan kan ini udah diputusin ya. Kalau misalkan nanti ada revisi atau tambahan, boleh invite kami ya. Pasti, gila, kami pasti akan, kita akan susun bareng-bareng gitu. Iya, dengan begitu juga transparansinya bakal terjaga. Dan juga sistemnya itu bakal lebih tepat sasaran. Oke, jadi udah selesai ya. Jadinya itu tidak dicabut kan? Ya, eh, menurut saya itu tidak dicabut, tapi diubah jadi versi yang lebih ringan. Baik, semuanya setuju. Jadi monitoring tetap ada, tapi enggak invasif. Invasif. Nah, kalau itu keputusannya, saya ikut mendukung. Itu etis dan seimbang. Baik, jadi keputusannya yang sudah tadi saya bilang bahwa monitoring itu tetap ada, tapi enggak invasif dan eh, levelnya itu sedikit menurun gitu. Jadi tidak dicabut monitoring itu, tapi diubah jadi versi yang lebih ringan. Sekian diskusi kali ini, teman-teman. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian untuk diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam persepsi kami, karena kami juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.